Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang materi menentukan judul. Yuk disimak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Teman-teman, ada beberapa hal nih yang akan Kak Cynthia bahas pada video kali ini. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada beberapa pertanyaan dulu nih buat teman-teman. Yang pertama, apa sih itu judul? Apa yang dimaksud dengan judul? Apa perbedaan judul dengan topik dan tema? Apa saja ciri judul yang tepat? Dan bagaimana cara menentukan judul dari sebuah teks? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kak Cynthia akan bahas dalam video kali ini. Dimulai dari pengertian judul, ya. Pengertian judul menurut KBBI merupakan kepala dari sebuah karangan atau tulisan. Nah, fungsi judul sendiri yaitu memberikan gambaran kepada para pembaca tentang isi tulisan atau isi teks. Judul haruslah sinkron atau berhubungan dengan isi dari tulisan. Jadi jangan sampai isinya apa, judulnya apa. Nah, itu tidak boleh ya. Harus berkaitan. Nah, lalu apa perbedaan judul dengan topik dan tema? Ini seringkali terkecoh nih dalam soal bahasa Indonesia, khususnya pada UTBK. Oke, yang pertama, judul adalah kepala atau penamaan dari sebuah karangan. Judul juga merupakan cerminan dari isi karangan karena memberikan gambaran secara singkat isi dari suatu karangan tersebut. Nah, sehingga judul harus mewakili isi teks. Jadi tidak boleh condong pada salah satu paragraf saja atau pada salah satu kalimat saja. Yang kedua yaitu topik, merupakan pokok pembicaraan atau permasalahan dari sebuah karangan. Nah, topik dapat dikatakan inti utama sehingga cakupannya lebih terbatas jika dibandingkan dengan tema. Nah, sekarang tema. Tema itu apa? Tema adalah pokok pikiran yang menjadi dasar dari sebuah karangan. Ya, ide dasar dari sebuah teks disebut sebagai tema. Sehingga tema itu sifatnya masih luas dan umum. Karena tema merupakan dasar pikiran yang perlu diuraikan lagi dalam sebuah teks, yaitu pada kalimat dan paragraf. Begitu. Nah, Kak Cynthia beri contoh seperti ini. Masker perawatan wajah. Lalu ada pernyataan pengolahan masker alami dari lidah buaya, kelebihan dan kekurangan masker lidah buaya, serta cara memakai masker lidah buaya. Dan pernyataan yang ketiga, kegunaan masker lidah buaya. Nah, coba kita identifikasi ya. Nah, coba kita identifikasi ya, kira-kira mana yang judul, mana yang topik, dan mana yang tema. Oke. Jawabannya yang mana? Ya, masker alami untuk wajah merupakan tema dari teks yang akan dibuat. Lalu topiknya apa saja? Topiknya diantaranya ada pengolahan masker alami dari lidah buaya, dapat berupa cara-caranya bagaimana, nanti dijelaskan ya. Lalu cara memakai masker lidah buaya, serta kelebihan dan kekurangan dari masker lidah buaya. Nah, seperti itu merupakan topik. Jadi penjabaran dari tema, begitu. Lalu judulnya adalah kegunaan masker lidah buaya. Dapat terbayang ya perbedaan tema yang sifatnya masih umum, topik yang sifatnya itu lebih sempit daripada tema tapi lebih luas daripada judul. Nah, sedangkan judul itu sifatnya terbatas, begitu. Yang merepresentasikan isi dari sebuah teks. Nah, dilanjut ya, sekarang Kak Cynthia akan membahas cara-cara untuk menentukan judul dari sebuah karangan atau sebuah teks. Apa saja caranya? Oke, bisa adik-adik lihat ya. Nah, yang pertama adalah
Cermati teks secara lengkap dan utuh. Biasakan baca teks itu secara lengkap dan utuh untuk menentukan judul. Jangan sampai hanya setengah-setengah, nanti berbeda maknanya, tidak dapat nanti ide pokoknya. Ya. Lalu yang kedua, menentukan pokok bahasan atau ide pokok dari setiap paragraf. Ya, adik-adik baca lalu tentukan membahas apa sih teks tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menentukan simpulan dari ide pokok setiap paragraf. Jika teksnya itu terdiri dari beberapa paragraf, maka adik-adik buat simpulan dari setiap paragraf. Jika teksnya itu hanya satu paragraf, berarti cukup membuat simpulan dari satu paragraf saja. Bagaimana simpulannya? Membahas tentang apa saja? Nah, lalu setelah ditemukan pokok bahasan dan simpulan, kalian akan mudah nih menentukan judul yang tepat dari karangan tersebut. Yang seringkali dijumpai ya, mengapa mencari judul itu sulit? Karena yang pertama mungkin membacanya itu tidak lengkap. Lalu yang kedua langsung menentukan judul tanpa membuat simpulan dan pokok bahasan dahulu sehingga akan terkecoh pada pilihan-pilihan dalam soal UTBK tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi membaca dengan lengkap, menentukan ide pokok, menentukan simpulan, dan menentukan judul. Oke, catatannya adalah judul itu harus mewakili isi teks secara utuh. Jangan sampai hanya mewakili salah satu paragraf saja. Diingat ya, itu catatannya. Lalu harus merepresentasikan teks secara utuh dan tidak boleh mewakili salah satu saja. Sekarang setelah mendengarkan pembahasan dari Kak Cynthia tadi, Kak Cynthia memberikan beberapa contoh soal nih untuk adik-adik di rumah. Kita lihat ya soalnya seperti apa. Oke, yang pertama nih, kalian bisa lihat teks di samping ini ya. Oke. Lalu kalian menentukan judul yang tepat dari teks tersebut. Kak Cynthia beri waktu 1 menit deh buat menentukan judul yang tepat. Oke, kira-kira mana jawabannya? Sudah ketemu? Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu bahaya makan sebelum tidur. Mengapa jawabannya yang E? Karena bahaya makan sebelum tidur merepresentasikan keseluruhan isi teks. Jika dilihat dalam teks ya, di kalimat pertama, makan sebelum tidur malam membuat berat badan naik lebih cepat. Itu berarti tentang makan sebelum tidur. Lalu yang kedua, hal ini itu merujuk pada makan sebelum tidur. Kata ini merupakan kata rujukan ya. Lalu sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebaiknya seseorang dapat menghindari makan ringan dan makan berat saat akan tidur. Itu juga membahas makan sebelum tidur. Selain itu dalam kondisi lelah dan stres, makan tepat sebelum tidur. Nah, kalimat terakhir juga membahas makan sebelum tidur. Jadi jawaban A, kebiasaan di malam hari itu tidak merepresentasikan ya, sama sekali tidak merepresentasikan nih. Lalu yang kedua, hindari makanan ringan. Itu hanya merepresentasikan salah satu kalimat saja. Yang ketiga, yang jawaban C itu kondisi sistem kerja pencernaan. Itu tidak dijelaskan ya. Lalu bahaya kalori, tidak dijelaskan juga. Jadi yang tepat adalah yang E. Begitu ya. Sudah terbayang sekarang tentang menentukan judul? Nah, agar lebih terlatih, ada soal nomor 2 nih untuk adik-adik di rumah. Dibaca yuk teksnya. Oke, Kak Cynthia beri waktu lagi 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Ayo, ada yang sudah betul atau ada yang masih salah? Ya, jawabannya yang B ya. Manfaat kunyit untuk kesehatan. Jawaban B tepat karena merepresentasikan keseluruhan isi teks juga. Kita lihat soalnya. Teksnya di sini ya. Kalimat 1, kunyit merupakan salah satu tumbuhan obat yang berkhasiat untuk berbagai macam penyakit. Lalu kalimat 2,
Kunyit mengandung kurkumin, yaitu senyawa pemberi warna kuning dan berperan sebagai antioksidan, ya, anti radang dan sebagainya. Lalu kandungan itulah, kata rujuk dari kunyit tadi ya. Lalu kalimat terakhir, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk membuat ramuan obat kunyit. Itu juga membahas tentang obat kunyit yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi jawabannya yang B, yaitu manfaat kunyit untuk kesehatan. Seperti itu ya. Oke adik-adik, pembahasan materi tentang menentukan judul sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Dan sampai bertemu lagi dengan Kak Cynthia pada video yang lainnya. Tetap semangat pejuang UTBK. Yuk, bisa yuk!